Ojo pedot. Ketemu lagi di zaman goes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ojo pedot. Apa kabar dulur goes se-Indonesia? Sengaja saya membuat konten ini. Kenapa? Karena saya mau membagi pengalaman, saya mau membagi ilmu yang saya punya kepada dulur-dulur gue se-Indonesia tentang bagaimana sih cara kita membeli sepeda supaya apa yang sudah kita beli itu nantinya bisa kita pakai, kita gunakan dan membuat badan kita sehat serta nyaman. Karena tidak jarang dulur-dulur gue se-Indonesia setelah membeli sepeda kemudian dipakai ternyata tidak nyaman ke badan karena tidak pas, tidak sesuai antara tinggi badan dengan ukuran sepeda. Perlu dulur-dulur gue mengetahui bahwa sepeda itu mempunyai ukuran, mempunyai size, yang mana size dan ukuran itu digunakan sesuai dengan tinggi badan pemakainya. Pengalaman teman saya ini, dia beli sepeda itu di online. Dia beli, kemudian karena merasa cocok harganya, kemudian dia suka dengan warnanya, mungkin dia melihat mereknya juga, akhirnya dia beli. Setelah dibeli, kemudian sampai dirakit, dipakai sama dia, 1-2 kali dipakai, dia udah mulai mengeluh. Kenapa ya sepedaku tak pakai kok malah badanku jadi kesemutan, badanku jadi pegel, jadi nggak enak. Di cerita saya sama saya seperti itu, saya datang ke tempatnya, cuma saya lihat, oh ternyata memang salah. Sepedanya ukurannya lebih besar daripada tinggi badannya. Akhirnya tinggi badan dia dipaksa untuk mengikuti ukuran sepedanya dia dan tidak nyaman membuat itu. Dan dia kapok, dijual lagi sepedanya. Ya, walaupun baru sekali 2 kali dipakai, kan namanya udah dipakai jadi bahan second, bahan bekas, rugi ya. Maka karena itu, saya membagi pada dulur-dulur gue se-Indonesia, bagaimana sih cara memilih ataupun kalau kita mau membeli sepeda itu seperti apa. Langkah yang pertama adalah rekan-rekan atau dulur-dulur gue harus tahu tinggi badan saya berapa, kemudian dicocokkan dengan ukuran sepeda. Ini, kalau tinggi rekan-rekan atau dulur-dulur gue itu 160 ke bawah, berarti dulur-dulur gue harus mencari sepeda yang ukurannya S atau 47, 46. Kemudian kalau tinggi badannya 160 sampai 170, cari sepeda yang ukurannya M. Bisa 48, 49, 50, 50 setengah, 49 setengah. Itu masih dalam kapasitas M. Kalau tinggi badannya 170 ke atas berarti pakai yang L. L itu 51, 52, bahkan ada yang sampai 53. Saya contoh ini, saya ini 178 saya. Sepeda saya ukurannya 52. Dan saya sudah memakai kurang lebih hampir 8 bulan. Dan sangat enjoy, sangat nyaman saya, gitu ya. Sekali lagi, lihat ukurannya terlebih dahulu. Setiap merek sepeda itu akan berbeda dalam menerapkan kebijakan ukuran sepedanya. Misal, saya ambil contoh misal, sepeda Giant dengan sepeda Fuji atau dengan sepeda Redley atau S-Road, yang merek-merek terkenal saya sebutkan, atau Pacific, Polygon, sama-sama dia memakai ukuran M, tetapi ukuran dia M itu bisa ada yang 48, ada yang 49, ada yang 50. Sama-sama ukurannya 50, tapi ada yang ukurannya 50 agak sedikit panjang atau pendek.
itu kebijakan daripada perusahaan itu. Makanya harus bisa memilih, pintar-pintar memilih. Dulur-dulur gue, jangan asal membeli. Jangan asal membeli. Karena gini, kalau kita sudah mau membeli sepeda, kemudian sepeda itu kita pakai, kemudian setelah kita pakai maka akan menimbulkan rasa nyaman karena pas ukurannya. Akhirnya rasa nyaman saat kita bersepeda itu akan menumbuhkan rasa senang kita bersepeda. Setiap hari bersepeda setengah jam atau 10 kilo setiap hari, tambah lagi 45 menit, tambah lagi 1 jam. Lama-lama kemampuan sepeda kita akan meningkat. Dan itulah yang membuat kita menjadi enjoy dan ya itu menikmati bersepeda. Tuh, itu yang pertama. Yang kedua, ada beberapa anggapan atau asumsi di dulur-dulur goes itu bahwa sepeda yang mahal itu pasti akan membuat kita kuat untuk naik sepeda. Itu salah. Itu salah. Jadi ya namanya kalau orang pengen kuat bersepeda ya harus latihan. Tidak langsung kita beli sepeda mahal, kita naiki, kita jadi number one, kita menjadi yang terdepan. Tidak bisa. Saya ambil contoh lagi, sepeda saya ini. Saya dulu beli 9,5. Ini premium 3. Kalau orang bilang tipe karbon yang paling murah. Tipe karbon yang paling murah. Ini sudah karbon. Tapi speednya masih 9. Speednya masih 9, pakai solar. Awal saya beli itu juga saya melihat kenapa sepeda saya ini kok agak tertinggal di belakang. Kalau kita goes itu saya masih mundur, terkewer-kewer. Kalau bahasa goeser itu saya terkewer-kewer, ngap-ngap. Setelah saya bertanya kepada teman saya, Mas Reza sama Mbak Yuni, ini kebetulan satu kantor saya itu ada atlet nasional. Saya tanya kenapa saya begini dengan sepeda saya. Saya diberikan tips, diberikan saran, kemudian diberikan metode-metode bersepeda dan saya jalankan. Alhamdulillah. Ya walaupun saya belum number one, tapi kemampuan untuk bersepeda saya meningkat. 90-100 kilo sudah mampu. Itu. Jadi tepis atau hilangkan anggapan bahwa sepeda mahal itu akan membuat kita menjadi number one. Salah. Yang benar adalah latihan bersepeda itu akan membuat kita menjadi lebih bagus. Latihan bersepeda. Hanya ini, saat orang membeli sepeda itu kadang juga tidak memperhatikan faktor-faktor pendukung lainnya. Misal, setelah dia beli sepeda, ini juga harus dilihat ataupun disetting seat postnya ini atau dudukan saddle-nya ini, ketinggiannya ini harus diatur sesuai dengan tinggi badan. Jadi kalau saya mengukur itu panjang lengan saya itu saya ukur dengan dari saddle ini sampai dengan porosnya pedal. Itu saya ukur. Nah, itu adalah dudukan ideal saya. Kalau lebih keren lagi ya harus fitting. Fitting ya bayar. Tapi kalau saya hanya cukup seperti saja. Saya ukur saddle saya ini, saya ukur dengan poros tengah daripada pedal itu. Itu kedudukan ideal sepeda. Maka kita akan nyaman. Karena yang terjadi atau yang sering dialami oleh para goeser pemula adalah mereka akan memasang saddle lebih rendah supaya pada saat berhenti itu kaki bisa menapak di lantai. Itu justru yang salah. Kenapa? Pada saat model saddle yang seperti itu dipakai untuk mengayuh, maka kaki itu akan tertekuk, akan menekuk, akan tertahan, sehingga kekuatan otot atau kekuatan kaki pada saat mengayuh akan tertahan di paha, menyebabkan paha semakin atau mudah untuk capek. Paha semakin mudah capek, asam laktat akan mudah naik. Itu yang salah. Yang betul adalah kaki kita sebisa mungkin agak lurus dengan pijakan kita. Itu akan membuat enak. Jadi itu
tip untuk membeli sepeda dan men-setting awal saat kita mau menaiki sepeda. Semoga apa yang saya bagikan ini, berbagi pengalaman ini bermanfaat untuk dulur-dulur goes Indonesia, sehingga saat dulur-dulur goes mau membeli sepeda tidak merasa kecewa, kemudian akhirnya menjual sepeda itu kembali. Jadi beli, dipakai, disetting sedikit, nyaman, akhirnya nyaman itu menimbulkan senang. Senang tadi itu menimbulkan rasa ingin goes setiap hari, minimal setengah jam, nanti naik menjadi 1 jam, dan akhirnya membuat badan kita sehat dan kemampuan goes kita semakin bagus. Jangan lupa selalu dukung channel saya ini supaya bisa memberikan manfaat yang luas kepada dulur-dulur goes Indonesia. Dengan cara apa nih? Diklik tombol subscribe-nya, kemudian di-share-kan kepada teman-teman. Setelah itu jangan lupa dibunyikan loncengnya. Dan silakan komen-komen, bertanya-tanya, silakan. Insya Allah akan saya jawab. Kita berbagi ilmu itu kan menyenangkan orang. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada rekan-rekan. Jangan lupa untuk selalu bersemangat dalam mengayuh dan melatih kaki kita. Salam, ojo bedok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.